Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat dan nikmat ilmu. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan derajatnya karena kita pandai mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan Nabi kita, Rasul kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan berikutnya yang insya Allah istiqomah dalam menegakkan sunnahnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Golden Habit rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Semoga kita bertemu dalam mengkaji Islam bersama Ayahanda Bapak Dr. Agus Sukaca yang insya Allah akan membagi ilmu kepada kita semuanya. Yang barang tentu sebelum kita memulai, guna mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama buka dengan mewariskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan kepada Ayahanda Dr. Agus Sukaca. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, yang alhamdulillah dari Papua hingga Sumatera sudah ada. Papua yang berada di Papua ada Ustadz Sulardi, Papua yang ada di Jogja ada Prof. Partino. Dari Sumatera sudah diwakili dari Tanggamus, ada beberapa orang tadi. Yang lain-lain di pulau-pulau besar, insya Allah ya, alhamdulillah sudah ada semua. Mas Duyudo yang berkenan mengambil alih tugas moderator. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dapat berjumpa kembali dalam Golden Habit Forum episode yang ke-133. Mohon maaf, Sabtu yang lalu saya tidak bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian karena badan minta hak untuk diperhatikan, ya, jadi memenuhi hak badan dan oleh dokter diminta untuk sementara waktu beristirahat di rumah sakit. Ya, alhamdulillah dijalani selama 4 hari, ya, dan sekarang dalam tahap pemulihan. Mohon doa mudah-mudahan dapat segera sehat dan dapat beraktivitas dengan normal kembali. Amin. Ya, yang penting bisa tetap beramal soleh, ini yang sangat kita harapkan. Karena waktu-waktu yang kita miliki akan memberikan nilai yang positif, nilai yang baik kalau kita gunakan untuk melakukan amal soleh. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sisa waktu al-asr yang masih Allah anugerahkan buat kita ini kita penuhi, ya, dengan amalan-amalan soleh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di episode yang ke-133 ini kita masih melanjutkan
kajian kita tentang kepemimpinan. Khususnya adalah kepemimpinan keluarga. Bagaimana kepemimpinan keluarga dapat kita aktualisasikan, menjalankan fungsi keluarga sebaik-baiknya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Orang tua mampu memenuhi hak-hak anaknya, dan anak juga mampu melaksanakan hak-hak orang tua atas dirinya. Nah, orang tua antara lain adalah birrul walidain. Nah, ini perlu kita bimbingkan kepada anak-anak kita, sehingga ini menjadi fungsi penting dari kepemimpinan keluarga. Nah, ini sudah untuk kepemimpinan keluarga sudah yang kelima. Ini topiknya adalah tahsinul adab, membaguskan adab anak, terutama terkait dengan adab terhadap orang lain. Ini sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya tentang hak-hak walad, hak-hak anak atas kedua orang tuanya. Itu ada 7 yang penting. Nah, ini yang menurut saya yang paling sulit ini adalah ayyuh sina adabahu. Ismahu, ayyuh sina ismahu, insya Allah itu pekerjaan tidak sulit, ya mudah. Dan hanya sekali kita berikan kepada anak, ya kita memilih-milih nama yang baik. Tapi ayyuh sina adabahu itu adalah pekerjaan yang perlu ketelatenan, perlu ketekunan terus-menerus selama masa anak ini dibimbingkan. Nah, episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana adab pribadi, adab terhadap diri sendiri. Nah, saat ini kita membahas tentang adab terhadap orang lain. Bagaimana Islam mengatur kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini tugas penting orang tua, membimbing anak untuk menjadi orang yang beradab Islami terhadap orang lain. Nah, tentu faktor pentingnya adalah kita bisa membimbingkan ke anak kalau kita juga mengamalkan. Sulit bagi kita untuk menyuruh anak berbuat sesuatu sementara orang tuanya melakukan yang berbeda. Maka di sini orang tua mesti menjadi role model bagi anak untuk apa? Untuk bisa memiliki adab yang baik terhadap orang tua. Nah, mari kita mulai pelan-pelan apa saja yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Pertama adalah mudah tersenyum, suka tersenyum. Ketika bertemu dengan orang lain, ya ini faktor penting adalah senyum. Senyum adalah ekspresi rasa gembira, rasa senang, ya. Sehingga ketika kita bertemu kepada orang lain dengan senyum, itu akan membuat suasananya menjadi suasana yang menyenangkan. Dan Rasulullah SAW itu mencontohkan beliau adalah orang yang suka tersenyum. Karena Rasulullah SAW la yuhadditsu bihaditsin illa tabassam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membicarakan sesuatu
kecuali beliau tersenyum. Ini hadis riwayat Ahmad dari Abu Darda. Jadi Rasulullah itu kalau berbincang-bincang ya, selalu dalam keadaan tersenyum. Jadi kalau kita ketemu orang, pertama kali senyum. Beliau juga berpesan, la tahkironna syai'an minal ma'ruf wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Janganlah engkau remehkan perkara ma'ruf, berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah yang penuh senyum dan berseri. Sedang itu bagian dari perkara yang ma'ruf. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, suka tersenyum itu dilatih. Jadi kalau interaksi antara orang tua dengan anak itu penuh dengan senyum, maka anak ini cenderung akan menjadi murah senyum. Jadi bagaimana kita bisa mengajak, mendidik anak-anak kita murah senyum, maka orang tua di dalam berinteraksi dengan anak itu juga harus murah senyum. Nah, kalau orang tua sedikit-sedikit marah, ya, sedikit-sedikit manyun, maka tentu anak juga akan suka manyun. Ketika menimang masih bayi, senyum selalu terkembang, ya. Merespon anaknya dalam kondisi apapun selalu tersenyum, ya. Nanti ini akan berpengaruh. Maka kita harus memberikan contoh yang baik, bagaimana senyum senantiasa terkembang, ya, dalam suasana yang seperti apapun. Ini ekspresi ekspresi kejiwaan yang menggambarkan kegembiraan yang orang tua, ya, berkewajiban untuk menginstalkan pada diri anak sehingga anak kita itu menjadi orang yang suka tersenyum. Ini sesuatu yang penting, ya. Jadi mulai bayi itu sudah harus orang tuanya harus ramah senyum kepada anak-anak, ya, sehingga dengan demikian, ya, anak-anak kita menjadi orang yang mudah tersenyum. Nah, Bapak sekalian, ini Nabi kita menyatakan, ya, ini, ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan ternyata ketika senyum itu hormon-hormon kebahagiaan itu produksinya menjadi meningkat, ya, sekresinya meningkat. Ada dopamin, ada serotonin, ya, ada oksitosin, ada endorfin, ya, semuanya itu meningkat. Nah, ini kalau di dalam keluarga kita, ya, dipenuhi dengan senyum, sehingga setiap berinteraksi dengan orang lain itu banyak tersenyum, ya, ketemu orang tersenyum. Nah, ini akan membuat suasana rumah itu suasana yang menyenangkan. Selanjutnya adalah ketika kita bertemu dengan orang lain, membiasakan dengan salam. Nah, salam ini adalah salah satu hak antara Muslim satu dengan Muslim yang lain. Hakul Muslim alal Muslim situn, ada 6.
dalam hadis yang lain ada khamsun. Ya. Yang pertama adalah ya, mendapatkan salam. Ya. Ini adalah hak untuk mendapatkan salam. Sehingga kita ya, memberikan salam kepada orang lain, ini adalah memenuhi hak. Sementara menjawab salam adalah kewajiban. Nah, ini bagaimana bisa dipimpinkan ya, ketika anak-anak kita berinteraksi dengan orang lain, ketemu dengan orang lain, salam ini menjadi sesuatu yang automatically, yang otomatis diucapkan setiap ketemu. Jadi misalnya anak ya, ketemu ibunya, gimana bisa dituntunkan untuk salam. Assalamualaikum. Ketemu dengan bapaknya, ketemu saudaranya, ya. Setelah terpisah, ketemu itu selalu dengan salam. Ya. Ini orang tua bisa mencontohkan, ya misalnya bapak pulang, ya, ketika datang ke rumah, assalamualaikum, ketemu dengan anak-anaknya yang mungkin di ruangan tertentu, assalamualaikum, ya. Memberikan contoh bagaimana ketika ketemu itu senyumnya terkembang, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan menunggu dia bisa ngomong baru diajari. Tapi ketika masih bayi pun sudah dibiasakan berinteraksi dengan salam. Ya. Bapaknya kalau datang ke rumah ketemu anaknya yang masih bayi, ya assalamualaikum nak. Ya. Jadi di dalam memori bawah sadarnya itu langsung terekam. Ya, ini kalau ketemu ini salah. Sehingga nanti ketika dia sudah mendekati akil balik, itu sudah menjadi adab. Artinya adab itu sudah dilakukan secara otomatis. Ya. Setiap ketemu, ya, pasti tersenyum, kemudian mengucapkan salam. Ya. Salamnya sudah kita pelajari bersama. Yusallimur raqibu alal masyi wal masyi alal qa'id wal qalil alal katsir. Ya. Adab memberi salam itu yang berkendaraan kepada yang berjalan kepada yang statis, yang tinggal di tempat, yang sedikit kepada yang banyak. Itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak sehingga proses memberikan salam itu menjadi sesuatu yang otomatis dilakukan oleh anak-anak ketika dia bertemu dengan orang lain. Nah, ini masa kritisnya adalah masa anak, tanggung jawab orang tua ketika dia sampai kepada akil balik itu sudah menjadi adab anak kita, ya, menjadi kebiasaan anak kita, sehingga setiap ketemu itu dia memberi salam. Ini nampaknya simpel, tapi ya memang perlu dilakukan berulang-ulang terus-menerus. Nah, kita berhasil ketika anak mencapai usia akil balik, artinya dia sudah mukallaf, itu sudah terjadi otomatis. Begitu dia ketemu orang, ya, ketemu sahabat, ketemu saudara, senyum, assalamualaikum. Nah, selanjutnya adalah berjabat tangan. Nah, ini tuntunan Rasulullah. Ya. Beliau selalu menuntunkan berjabat tangan ketika berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau menyatakan orang yang berjabat tangan itu bisa menggugurkan dosa-dosa antara keduanya. Suasananya menjadi cair, suasananya menjadi nyaman ya, dengan jabat tangan.
Nah, tentu ini dituntunkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, terhadap lain jenis, ya. Mahram disarankan, jadi kalau kita punya anak laki-laki perempuan tetap disarankan untuk saling jabat tangan. Sehingga ketika misalnya anak-anak kita terpisah dari kita, terpisah dari saudaranya, karena mungkin ada aktivitas-aktivitas lain, jadi ketika ketemu, ini jabat tangan. Ya. Meskipun kemarin ketika ada wabah COVID ini dihindari, ya. Nah, sekarang sudah saatnya untuk kita budayakan kembali, kita biasakan kembali jabat tangan. Ini sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan seharusnya ini menjadi adab anak-anak. Sehingga ketika intern keluarga itu berpisah karena suatu alasan, ya, kemudian bertemu kembali, maka saling berjabat tangan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang otomatis dilakukan setiap ketemu. Jadi senyum, salam, jabat tangan. Ya. Nah, kemudian apa? Sapa. Menyapa orang-orang yang dijumpai. Ini termasuk bagian dari penghormatan dan menjaga silaturahim. Ya. Jadi kalau senyum, ya salam sapa, ya sapa ini bisa menanyakan kabarnya, apa kabar, selamat pagi. Nah, ya ada diskusi-diskusi awal untuk membuka pembicaraan, ini menyapa. Ini akan menjadikan hubungan antara dua orang itu menjadi lebih baik atau terjaga dalam kondisi yang baik. Maka senyum, salam, sapa ini adalah bagian untuk menjaga dan meningkatkan silaturahim. Bahkan ini dalam institusi-institusi pemberi pelayanan itu dijadikan SOP. Ketemu pelanggan itu harus senyum, salam, sapa. Nah, ini sebenarnya bukan hanya SOP-nya bagi institusi pemberi pelayanan. Ini dalam Islam adalah SOP ketika kita bertemu dengan orang lain. Ya, itu 3 hal itu. Ya. Tambah jabat tangan, ya. Senyum, salam, jabat tangan, sapa. Ya. Ini adalah SOP. Ya. Standar operasional prosedur, ya. Bagaimana prosedurnya kita ketemu dengan orang. Nah, ini memang harus kita biasakan, ya. Kita biasakan. Proses pembiasaan yang efektif itu adalah yang kita lakukan pada masa anak-anak. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, adab yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu bisa berbicara yang baik-baik saja. Berbicara baik itu merupakan tanda keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Nah, ini pilihannya orang yang beriman itu yang keluar dari mulutnya berupa pembicaraan itu hanya yang baik-baik saja. Ketika ada dorongan untuk berkata tidak baik, maka dia harus berusaha menahannya sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak baik itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi dicontohkan oleh orang tua supaya anak-anaknya tidak mampu berkata-kata yang tidak baik. Misuh tidak bisa, ya. Berkata-kata jorok tidak bisa. Karena apa? Karena dia biasa menahan. Ini kan harus dicontohkan. Ya. Orang tua nggak pernah ngomong jelek, nggak pernah ngomong saru, nggak pernah miso, ya, nggak pernah mencela, nggak pernah ghibah. Ya. Sehingga itu menjadi contoh untuk kemudian dilaksanakan oleh anak. Jadi ini kalau nggak ada contoh agak berat. Kalau orang tuanya suka marahi anak dengan kata-kata kasar, nah nanti anak pasti juga tidak mungkin untuk bisa menahan kata-kata kasarnya. Karena apa? Karena contoh yang diberikan oleh orang tua itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik. Sehingga diberikan contoh, ya, kata-kata yang baik. Saya bersyukur banyak orang tua, ayah, ibu yang tidak pernah marah, tidak pernah mendengar beliau berkata-kata kotor, tidak pernah misuh. Sehingga saya itu kalau misuh nggak bisa, kosakatanya mungkin ada ya. Jadi kalau kita membaca itu kata-kata pisuan itu tahu. Tapi susah untuk mengeluarkan dari mulut. Ini didikan orang tua, ya. Sehingga kita sulit sekali untuk misuh, ya. Sulit sekali untuk berkata-kata kotor. Nah, ini mestinya menjadi sesuatu yang berada di apa? Di pikiran bawah sadar kita. Meskipun otak kita tahu kosakata-kosakata kotor, ya, kosakata-kosakata yang tidak baik, ya, tetapi kita tidak mampu mengucapkannya. Ini riyadhah atau pelatihan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Sehingga kalau anak mungkin kan interaksi sekarang dengan teman-temannya, dengan TV, dengan lain, nah, dia melihat orang lain mengucapkan kata-kata kotor dan dia berusaha atau mencoba menirukannya. Nah, orang tua yang kemudian mengingat, nak, ya, jangan ngomong begitu, ya, jangan berkata-kata kotor, ya. Nah, ini dijaga. Jadi ketika anak karena pengaruh lingkungan, pengaruh media, ya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, nah itu orang tua yang kemudian mengingatkan untuk tidak melakukan. Mohon maaf tadi baterainya tidak tercolok sehingga ada peringatan. Baik, Bapak sekalian, ini sesuatu hal yang apa tidak mudah ya, karena untuk bisa mendidik anak berbicara baik itu kita harus mencontohkan. Ini adalah perjuangan tiada henti, sehingga kalau kita punya anak yang tidak bisa mengumpat, tidak bisa berkata-kata kotor, tidak bisa berbohong, ini investasi penting, ayo sina adabahu, membaguskan adabnya. Nah, tidak kalah penting adalah bahasa tubuh. Bagaimana anak-anak kita ya, itu mempunyai bahasa tubuh yang baik. Karena bahasa tubuh itu juga berfungsi seperti pembicaraan. Harus dijaga senantiasa baik. Jadi ini kan banyak anak-anak yang mengekspresikan apa bahasa tubuhnya untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini juga dibimbing ya, bagaimana ekspresinya adalah ekspresi yang menyenangkan.
mendoakan orang bersin yang mengucap alhamdulillah dengan yarhamukallah. Jadi mulai kecil ya, kalau anak kita bersin, ya, bersin kan sejak bayi dilakukan ya. Jadi kalau bersin, ya, orang tuanya, ibunya yang sedang menggendong, yang ada di sampingnya, itu langsung mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sekaligus juga apa? Doanya yarhamukallah. Itu diucapkan semua. Sampai akhirnya ketika anak sudah mulai bisa berbicara, berkata-kata, ya, itu kalau mendengar ada yang bersin, nah, dibimbing anak itu untuk mendoakan dengan yarhamukallah. Dari interaksi bagaimana ada orang di dekatnya yang bersin, itu sejak anak-anak sudah dibimbing. Ya. Kalau ada orang bersin mengucap alhamdulillah, maka otomatis mengucap atau berdoa yarhamukallah. Ini masalah bersin ini sepertinya masalah yang sepele, tapi sesungguhnya menduduki tempat yang penting. Ya. Ini termasuk bagian dari adab ketika mendengar ada orang yang bersin dan mengucap alhamdulillah. Nah, kita yang bersin ya, terhadap diri sendiri, ya begitu bersin, alhamdulillah. Nah, yang mendengar, alhamdulillah, ya, kita mengucapkan yarhamukallah. Ya. Yang bersin tadi mendoakan kembali, yahdikumullah wa yaslih balakum. Ini terjadi apa? Secara otomatis. Nah, kita kadang-kadang sering ya mendengar orang bersin karena belum beradab dalam hal bersin, tidak mengucap alhamdulillah. Nah, akhirnya karena tidak mengucap alhamdulillah, kita ya tidak mendoakan dengan yarhamukallah. Karena di situ Nabi mengatakan, kalau Anda mendengar orang bersin mengucap alhamdulillah, doakan dengan yarhamukallah. Nah, ini anak-anak terhadap bersin ini harus secara otomatis sudah menjadi bagian dari kebiasaannya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita juga mendidik anak-anak untuk apa? Untuk tidak mengambil hak orang lain. Jadi ini kita akan lebih mudah kalau anaknya tidak cuma satu, ya. Anaknya beberapa. Nah, di situ kan biasanya saling berebut. Nah, kita mendidik bagaimana tidak rebutan, siapa yang punya hak, nah, memprioritaskan hak orang. Jadi dia tidak mengambil hak orang. Kalau perlu kita membuat latihan misalnya, ya, kalau makan ditetapkan tempat-tempat duduknya, ini sang kakak, ini sang adik. Nah, di situ tidak berebut. Nah, ini untuk kakak, ini untuk adik. Ya. Ini piring untuk kakak, ini piring untuk adik. Ya. Nah, sehingga masing-masing mulai menghargai hak orang lain. Ya. Dan dia berusaha untuk apa? Memenuhi hak orang lain. Ya. Tidak nyerobot, ya, dan lain sebagainya. Ini adab-adab yang menjadi hak anak, ya, yang harus dibimbingkan oleh orang tuanya dalam tugas ayuh sina adabahu, menjadikan adabnya menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalam hal interaksi dengan orang lain, di keluarga itu sebenarnya menjadi laboratorium. Ya, laboratorium untuk apa? Untuk mendidik anak memiliki adab yang baik, dan ini harus kita selesaikan sebelum anak akil balik. Ya. Jadi proses menjadi kebiasaan ini harus kita selesaikan sebelum anak akil balik. Nah, ketika anak akil balik, dia sudah mandiri, sudah menjadi kebiasaan, di situ tanggung jawab orang tua
selesai. Ya. Dia tinggal menjadi penasihat terhadap anaknya, tetapi keputusan untuk mengeksekusi itu sepenuhnya menjadi hak atau tanggung jawab anak. Demikian, Bapak sekalian, bagaimana kita bisa ayuh sina adabahu, ini menjadi milik anak-anak kita, terutama untuk keluarga-keluarga muda. Ini saya lihat banyak peserta kita atau partisipan kita yang sudah kakek-kakek. Tapi ini bisa kita, ilmu ini bisa kita berikan kepada anak-anak yang lebih muda, keluarga-keluarga baru, sehingga proses mendidik anak ini diseriusi. Kalau perlu ya kita membuat acara-acara ya yang untuk memperkuat bagaimana proses tahsinul adab ini bisa kita lakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan nanti Prof. Partino yang psikolog bisa menambahkan dalam perspektif yang lain, juga Bapak Ibu yang lain, ya, juga Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan dalam perspektif lain dalam rangka untuk ya membimbing keluarga-keluarga kita menjadi keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Hadanallah ya majma'in, astrominallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.